Komputer dan teknologi selalu berkembang, tapi di balik kemajuan itu ada beberapa mitos yang sering dipercaya oleh banyak para pengguna PC. Mulai dari hal yang terlihat sepele sampai hal yang bisa bikin kita ragu saat menggunakan komputer atau laptop. Di video kali ini kita bakalan mengupas tuntas tentang beberapa mitos yang sering beredar seputar komputer yang sering bikin gagal paham. Biar kalian gak terjebak dengan mitos tersebut, mari kita bahas. Sebelum kita masuk ke mitos apa aja yang bakalan kita kupas tuntas setajam prosesor, penting banget untuk kalian tahu, kadang ada aja informasi tentang dunia komputer yang kurang tepat dan bisa beredar luas yang bikin kita percaya tanpa bukti yang jelas. Di video kali ini kita akan sedikit meluruskan beberapa mitos yang sering terjadi biar para pengguna PC tidak gagal paham. Mitos yang pertama adalah mitos yang lumayan cukup lucu dan sering banget beredar di kalangan para pengguna PC, yaitu kalau pasang komponen dengan lampu RGB bakalan bisa menambah FPS saat main game. Banyak bocil di luar sana yang percaya kalau makin banyak lampu warna-warni yang kalian pasang, makin kencang juga performa PC yang kalian punya. Tapi kenyataannya tentu saja tidak seperti itu, Perbuso. Pencahayaan RGB itu gak ada pengaruhnya sama sekali ke performa gaming. Selain itu juga gak semua orang suka dengan tampilan lampu RGB yang meriah. Ada orang-orang yang malah lebih suka PC mereka tampil simple dengan satu warna aja, kayak hitam, putih, atau ungu. Contohnya seperti orang yang satu ini yang anti banget dengan lampu RGB. Mungkin untuk sebagian orang yang tidak suka dengan lampu RGB karena mereka beranggapan kalau lampu RGB itu malah bikin setup mereka berantakan dan terlalu ramai. Jadi mereka tidak bisa fokus untuk melakukan suatu kegiatan dengan komputer mereka. Alhasil mereka lebih memilih tampilan yang simpel dengan hanya satu warna aja. Dan pastinya mereka menyadari bahwa RGB itu gak bakalan bisa nambah FPS saat bermain game. FPS itu ditentukan oleh spesifikasi hardware komputer yang kita pakai. Kayak prosesor yang dipakai apa, PGA card yang dipakai apa, RAM-nya berapa giga, plus settingan gamenya itu kayak gimana. RGB cuman buat mempercantik tampilan PC kalian aja, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan FPS saat bermain game. Kalian jangan salah fokus ke lampu RGB yang mencolok terang banget. Tapi kalau kalian mau FPS meningkat, mendingan fokus ke upgrade hardware yang lebih powerful supaya FPS makin tumpah-tumpah. Banyak orang yang percaya kalau makin gede RAM yang dipasang, performanya bakalan makin cepat. Tapi faktanya, mitos ini ada benarnya dan ada tidak benarnya juga. Emang betul RAM itu penting banget untuk menjalankan software, terutama software yang memakan banyak memori, kayak editing video ataupun gaming berat. Tapi setelah kapasitas RAM mencukupi kebutuhan kalian, nambahin RAM yang lebih gede lagi gak bakalan jadi otomatis bikin PC kalian jadi lebih cepat. Misalnya kayak gini, kalau kalian coba pakai PC buat browser, ngetik, atau nonton film, RAM sebesar 8GB atau 16GB udah cukup banget. Terus kalian tambahkan lagi RAM-nya menjadi 32GB. Ya gak bakalan ngasih efek yang besar sih, karena ya kalau untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu gak membutuhkan RAM yang gede banget. Terus apakah RAM yang gede bisa bikin PC bebas dari lemot? Ya bisa dibilang iya dan bisa dibilang tidak. Karena masalah lemot itu bisa aja bukan karena RAM, tapi bisa aja karena storage yang masih pakai hard disk, atau mungkin banyak aplikasi berat yang berjalan di belakang layar. Jadi lebih banyak RAM bukan berarti komputer kalian bisa jadi lebih cepat, tapi kalian juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jangan sampai buang uang kalian untuk menambah RAM yang sebenarnya kapasitas RAM-nya itu kurang diperlukan. Kecuali memang kalian sering pakai aplikasi berat yang membutuhkan banyak memori. Untuk minimal kapasitas RAM untuk zaman sekarang ada di 8GB dan standar untuk gaming ada di 16GB. Dan kalian bisa pakai RAM dengan 32GB jika kalian benar-benar membutuhkan RAM dengan kapasitas yang besar. Banyak yang berpikir kalau prosesor Intel gak cocok kalau dipasangkan dengan PGA card dari AMD. Karena kebanyakan orang beranggapan kalau AMD dan Intel itu bermusuhan, jadi gak bakalan cocok. Mitos ini sering banget beredar, tapi fakta sebenarnya di lapangan tidak ada masalah apapun antara prosesor Intel dan PGA card dari AMD. Mereka tetap bisa berjalan berdampingan dan bisa bekerja sama dengan baik tanpa ada masalah. Jadi kalian harus hapus jauh-jauh jika kalian berpikiran kalau pakai prosesor Intel maka harus menggunakan PGA card dari Nvidia atau PGA card dari Intel sendiri. Ya tentu saja mitos ini adalah salah besar. Sebenarnya kalian bebas untuk mencampurkan dan mencocokkan komponen sesuai keinginan dan kebutuhan kalian selagi komponen itu saling support satu sama lain.
Tidak sedikit orang juga yang memilih untuk menggunakan prosesor Intel dengan PGA card dari AMD, karena kinerja kombinasi tersebut bisa sangat bagus untuk kebutuhan sehari-hari. Yang perlu kalian perhatikan adalah memastikan bahwa motherboard yang kalian gunakan bisa mendukung kombinasi tersebut, dan kalian juga harus memastikan daya dari power supply kalian cukup untuk menyuplaikan daya ke kedua komponen tadi. Sekali lagi, percayalah, Intel dan AMD tidak ada masalah kompatibilitas. Pilihan prosesor dan PGA itu lebih ke preferensi atau kebutuhan kalian sendiri mau dipakai untuk apa nantinya. Kalau PGA card AMD menawarkan performa yang lebih sesuai dengan kebutuhan gaming atau editing kalian, tidak ada alasan untuk tidak memakai PGA card dari AMD. Jadi pilihlah komponen yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian juga, tanpa harus khawatir tentang brand yang kalian pilih. Kalian pasti pernah dengar tentang mitos ini, dan siapa yang pernah dimarahin teman karena melakukan mitos ini? Katanya kalau kalian mau cabut flash disk atau hard disk eksternal harus klik eject dulu, kalau enggak nanti perangkatnya bisa rusak. Kenyataannya mitos ini juga tidak benar dan tidak salah juga. Sebenarnya kita disarankan untuk eject flash disk atau hard disk dulu karena untuk memastikan kalau tidak ada lagi data yang ditransfer antara PC dan flash disk atau hard disk. Kalau kalian asal cabut dan lagi ada proses transfer data, memang ada resiko data tersebut bisa korup atau hilang. Tapi kalau kalian sudah yakin tidak ada aktivitas transfer data atau copy datanya sudah beres, kalian bisa langsung cabut aja, tidak ada masalah tanpa di-eject dulu. Selain itu, di zaman sekarang banyak sistem operasi kayak Windows 10 atau Windows 11 sudah punya fitur Quick Removal, yang artinya kalian bisa langsung cabut flash disk atau hard disk kalian tanpa eject dulu. Dengan catatan tidak ada proses membaca file atau copy data yang sedang berlangsung. Jadi selama flash disk atau hard disk kalian dalam kondisi idle, tidak ngapa-ngapain, udah selesai copy data, aman-aman aja kalau kalian mau langsung cabut. Tapi ya kalau mau lebih aman sih boleh di-eject dulu untuk jaga-jaga. Apalagi kalau kalian sedang bekerja dengan file penting, supaya lebih aman dan menghindari hal-hal yang tidak kalian inginkan. Kadang ada beberapa orang beranggapan bahwa melakukan overclocking pada PC selalu membahayakan dan bisa merusak komponen PC. Tapi ini sebenarnya agak kurang tepat sih. Overclocking adalah teknik untuk meningkatkan performa dan kecepatan prosesor, RAM, atau PGA card di luar spesifikasi pabrik. Namun overclocking yang dilakukan dengan benar sebenarnya aman-aman aja, asalkan kalian tahu caranya dan selalu memperhatikan hal-hal penting. Pertama-tama, saat melakukan overclocking, kalian harus pastikan dulu kalian punya pendingin atau cooler yang cukup powerful, karena komponennya bekerja lebih cepat akan menghasilkan panas yang berlebih. Kalau cooling kalian cukup powerful, overclocking bisa dilakukan tanpa ada masalah yang berarti. Jadi kurang tepat aja bahwa overclocking selalu beresiko merusak komponen PC. Kadang ada gamer dan pengguna PC yang sudah sepuh yang hafal banget tentang dunia komputer suka melakukan overclocking untuk mendapatkan performa tambahan dari komponen mereka tanpa harus membeli komponen yang baru. Mereka dengan hati-hati selalu memantau suhu dan voltase supaya overclocking bisa berjalan dengan lancar untuk meningkatkan performa PC. Tapi ingat, overclocking yang berlebihan tanpa persiapan yang matang, kayak kurang pengetahuan tentang overclocking atau tidak ada cooler yang powerful, overclocking bisa membuat PC overheat dan merusak komponen di dalamnya. Maka sebelum melakukan overclocking, riset dulu dan pahami dulu ilmunya sebelum mencoba. Kalau kalian nggak yakin, lebih baik jangan memaksakan untuk melakukan overclocking. Kesimpulannya, banyak mitos tentang komputer yang sering kita dengar. Tugas kita harus melakukan pembuktian mitosnya itu benar atau tidak dengan melakukan riset dan mencari ilmunya. Seperti mitos RGB yang lumayan cukup menghibur yang katanya RGB bisa menambah FPS. Padahal RGB tidak ada hubungannya sama sekali dengan performa. Ya mungkin itu untuk lucu-lucuan, tapi tidak sedikit orang yang percaya akan hal itu. Kemudian mitos tentang lebih banyak RAM yang memang sangat membantu, tapi tidak bikin PC menjadi super cepat kalau komponen lainnya tidak mendukung. Begitu juga dengan kebiasaan mencabut flash disk atau hard disk yang harus di-eject dulu. Padahal hal itu tidak perlu kalian lakukan jika kondisi flash disk atau hard disknya tidak ngapa-ngapain. Overclocking juga bukan hal yang selalu berbahaya, asalkan dilakukan dengan hati-hati dan tahu caranya. Terakhir, prosesor Intel dan PGA card dari AMD bisa kok dipasangkan barengan tanpa ada masalah. Jadi penting banget untuk kita semua selalu mengecek fakta sebelum percaya dengan mitos-mitos yang beredar di dunia komputer. Oke, sekian dulu video kali ini. Mitos mana yang sering kalian dengar? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau masih ada mitos-mitos lainnya yang lebih menarik, bisa tulis di kolom komentar untuk dibuatkan part 2-nya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk mensupport channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye-bye.